Iya. Oh ini gameplaynya. fun fact-nya, Phoenix ini tuh teman scrimnya Falcon Esports. Wah, ngeri banget ya. Partner scrim yang terus-terusan kayak gitu, pokoknya bareng terus. Alright, kalau gitu kita akan menuju ke arah drafting phase langsung di last match for today. EVOS Legends versus Phoenix Esports. Go to the land drafting. Sabar, jangan main off tone dulu dong. Masuk grafik dulu ya. Novaria Iya. udah langsung muncul. Boleh absen dikit kali ya. Absen dulu adik-adik di kolom komentar. Absen bang, aku bang. Kita bersihkan Aku, nih, Bang. ada Abdul Aziz, ada Halo. Andrew, Halo. ada Paranoid, Asari, ada Muhammad Sabir, ada Rexi, tuh. Ada Dairy, Rexi? tuh. Rexi doang tapi namanya nggak tahu Rexi asli atau bukan ya. Oh. Devi Artika, tuh. Tuh. Luar biasa teman-teman semuanya. Ada Zik. Susah namanya, susah. Gimana tuh bacanya? Wih, ini Ada- lihat tuh. Ada Sans Usman, kayak ZN01 dia spam bendera Indo, keren. Iya. Keren. Nah, Terima gitu. kasih loh Kalau dukungannya. mau nge-spam tuh yang positif ya. Fahrul Nah. bang, Fahrul Yusuf. Oh, Fahrul Yusuf tuh aku bersih semua. Bersih Komentar semua. negatif, absen, Iya. absen. Kita kendalikan ya, tolong ya. Yang negatif kita singkirkan terlebih dahulu ya. Iya. Betul, sambil nonton juga ke arah draftingnya ya, karena sekarang Oke. udah mulai ada 2 hero yang di-ban dari masing-masing tim, adanya Choi, One dan sekarang Arlot bersama Oke. seorang Valentina nggak akan dilepaskan. Ini kayaknya emang menutup template permainan hero di mana kehadiran dari Novaria Beatrix ini sempat dimunculkan beberapa kali oleh teman-teman dari EVOS ya. Walaupun bukan EVOS Legends, tapi memang kan tidak menutup kemungkinan mereka memiliki strat yang sama. Iya, Apalagi kan bahasanya mereka terpaut di Saudara. kakak adik. Cie, Iya. kakak adik. masih kerabat Jadi Nah. pertukaran informasinya juga sangat lancar seharusnya kalau misalnya masih sama-sama dengan nama EVOS. Tapi untuk last banningnya ini harus banyak yang dipertimbangkan sebenarnya, meskipun nanti yes EVOS bakal dapat 2 pick langsung. Tapi untuk first pick yang bisa terbuka bisa menjadi ke arah Fredrin, bisa ke arah Faramis. Dan ternyata Glue juga kali ini akan menjadi prioritas dari tim EVOS. Lu di band Yves mungkin saja bisa diperebutkan untuk saat ini. Karena Valentinanya udah nggak ada. ya, Yves Oh. udah pasti bakal diperebutkan sekali. Apalagi Valentinanya Hijume udah benar-benar ditutup. Paling-paling untuk sekarang yang masih bisa dimanfaatkan hero seperti Faramis. Hanya saja ada resiko yang sangat tinggi ketika menghadapkan lebih tepatnya Yves dan juga Faramis. Karena seperti kita tahu, Lancelot gak sih? itu slow effect-nya bakal mengganggu sekali Cult Altar. Ya, Karena sekarang kan Cult Altar kalau kita keluar dari lingkarannya, efeknya hilang. betul. Oke, Dan itu yang susah. kalau gue sih megang Lancelot dulu sih. Lancelot boleh. Power of Task sih. Secara langsung karena Lancelot juga lagi power untuk patch kali Atau ini. Fredrins. Lancelot. Lancelot oke. Ya, Dan Oh, Kadita. Kadita Dreams. Dream sepertinya. Oke. Ya Lancelot dulu sih menurut gue. Atau nanti di pick ketiga mereka akan mengamankan Yuzong terlebih dahulu. Mereka mainin double petrify seperti yang tadi digunakan oleh Echo juga. Dan betul sekali, itu bisa dimanfaatkan dan bahkan kalau kita bilang juga itu Dua hero tipis soalnya tuh. Iya, dua hero tipis instant pick off sangat mudah apalagi bermain di arah gold lane. Kita bisa bilang kan kalau tadi Sanji di mid lane harus ada kebutuhan clear. Kalau sekarang enggak. Enggak, Kebutuhannya bisa memang dia sebagai pengawal di arah gold lane dari Blans. Atau seperti yang sempat kita mention tadi bahwa memang di sini akan lebih mengamankan hero Hijume aja. Biar Hijume-nya nggak kebuang banyak untuk pemilihan hero-nya. Fredrin juga udah diamankan. Sehingga membuka potensi bahwa akan ada perebutan jungle retribution nanti di area Turtle. Dengan Aperture Ward dan juga Tonros dari Lancelot. Ya, jadi sama-sama punya potensi dari perebutan ke arah objektifnya, tapi sekarang balik lagi yang bakal menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah Yuzong yang akan diamankan kali ini? Karena powernya masih sangat amat kuat sih. Ya, dan potensinya terbuka dengan sangat lebar. Betul, dikombokan dengan adanya Kadita juga nantinya. Dan nextnya nanti mereka bisa mengeliminasi ke arah hero-hero lainnya seperti XP laner lain dari tim Phoenix yang belum mereka amankan. Sekarang yang mungkin bisa harus diperhatikan adalah dengan adanya power of Digi, apalagi J3X yang lagi bermain kali ini. Jax, ya. Iya. Atau Dia Jax. sangat power sekali sih dengan menggunakan Diginya. Pertama- main cover juga, main babysit. Pertama nih, masalah bukan hanya Diginya doang dia bermain dengan take care atau babysit ya Profesor KB. Tapi sekarang lihat dari komposisi 3 pertama dari Myanmar. Mereka pakai Eve, mereka pakai Beatrix, mereka pakai Fredrin. Yang dimana Beatrix, Fredrin ini akan sangat lugas banget. Sangat luwes banget untuk melakukan team fight ketika ada Digi di sana. Real world manipulation. Ya, mereka manfaatin area of effect Ya, jadinya. mereka main area of effect, ditambah lagi mereka itu tidak harus takut dengan adanya Kadita dan jujur
kalau bisa bermain babysit yang kemungkinan Brans akan menggunakan hero semacam Brody. Oke. Karena Karinya nggak mungkin dilepas sih. Kari terus juga Melisanya nggak mungkin dilepas. Harusnya kalau mereka belajar dari apa yang dimiliki dari Brans, ya Brody ini agak cukup sulit juga bertahan gitu. Aku malah mikir di sini potensi untuk Cloud keluar pun tinggi banget. Karena yang pertama Beatrix lawannya, Yves lawannya. Jadi backline power banget. Dan dengan Cloud, satu Battle Mirror Image itu bisa langsung memberikan elemen of surprise. Tiba-tiba mungkin ada Blazing Duet atau damage per second yang begitu tinggi dari sosok Cloud yang masih terbuka untuk saat ini. Belum di-ban bahkan. Iya sih, jadi kalau ngomongin cara gold lane-nya banyak banget pilihannya. Dan Diki, yes, akan langsung dieliminasi, nggak mau adanya power pick yang bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Phoenix. Tapi kalau ngomongin ke arah Romer sebenarnya banyak pilihan yang terbuka ya di sisi lainnya. Seperti misalnya dengan adanya Franco, tapi ternyata Franco-nya bakal di-ban. Dia melihat Kadita ini masih di tangan dari seorang ini, apa namanya, Hijumi. Iya. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan sendiri, ini akan menjadi keputusan yang sangat tepat kalau misalnya mau dikombinasikan sama Farsha. Aku mikir nggak cuma Farsha, Faramis pun bisa. Kalau- Gameplay opsinya jadi banyak sebenarnya. Bisa babysit ke arah gold lane, jadi Kaditanya bisa bebas ke XP lane. Tapi kalau menurut aku kalau dia pakai sekarang Faramis ini lack of high ground defensif banget sih. Iya, iya. Sekarang gimana caranya mereka juga punya power untuk bisa mengarah ke arah belakang. Just in case tas ini benar-benar dipegang kakinya. Tas ini nggak bisa ke arah belakang. Bahkan Cloud Cloud dulu. oke, kalau dia udah pakai Cloud mungkin bisa jadi B. Ya, Bisa tadi jadi ke arah Faramis. Soalnya- jawabannya kan cuma satu, pakai BMI, Blazing Duet. Ya, Ini ada satu perkataan dari Brans juga, motivasi pertama dia sejak join esport adalah untuk menang MPL. Dan dia masih kerja keras sampai sekarang untuk goal tersebut. Dan sekarang dia main di MS-nya juga, jadi dia mau ngedapetin title itu juga. Ya, karena Brans ketika dia bersama dengan Bigetron Alpha, dia menjadi runner up. Ya. Bersama dengan EVOS Legends pun kemarin, dia menjadi runner up. dan bahkan ini semua Sobat Mobile Legends di Indonesia mereka mendukung dari match 1 Oni sampai match 3. Bahkan teman saya sendiri ya, lagi berdinas nih di sana di gondang dia namanya Mas Ruri sampai nyempet-nyempetin untuk menonton kita. Widih. Halo Mas Ruri, terima kasih Halo. banyak ya udah sempat-sempat menonton kita tuh. Terima kasih Bang, banyak, Mas. Terpantau dia lagi dinas. Tapi tetap ya, Iya. mengawal Indonesia. Lagi kerja tapi di saat break dia mengawal Indonesia juga. Salut, Luar salut. biasa. Nah, ini- Lolita. Oh, kali ini agak sedikit berbeda permainannya di mana walaupun powernya di tangan dari seorang Dreams, tapi kita bisa menyaksikan kalau mereka udah bermain cukup fleksibel untuk Iya, hari ini. Dia melihat potensi bahwa edit ini akan menjadi masalah kalau tidak di-handle. Yap. Apalagi dengan power dari pick off-nya di onward itu kan kayak, bahasanya kayak jauh head kan. Iya. Kayak ejectornya jauh head tapi ada target. Kalau jauh head itu kan dia tanpa target pun dia udah bisa melontarkan temannya atau mungkin musuhnya. Tapi kalau misalkan edit, dia bener-bener ketangkep loh kayak gitu. Kayak ada target locknya yang perlu perlu di-konekin. Dan audience prediction-nya itu masih yang tadi ya. Nah, tapi tadi ada titip salam nih Guys, dari Nuzul Febri Ramadan. Titip tuh? salam sama Keanu junglernya Phoenix Om Ranger Mas. beda. Itu bukan Keanu AGL, itu Beda. Fayan. Itu Faya. Kalau Keanu AGL nanti kalau misalnya retrinya gak kena marah-marah lu pada ya. Wah, nanti begitu. Mirip sih. Udahlah kita bakal fokus dan kita akan menyerap seluruh energi Sobat Mobile Legends Indonesia untuk mendukung EVOS Legends Go to the Land of Down. Selamat datang di dalam Land of Dawn dan ini dia untuk early game-nya yang akan kita saksikan bersama-sama antara kedua tim Phoenix yang ngebawa edit di sisi roamer. Bakal cukup besar juga sih potensinya kalau kita ngomongin ke arah edit, apalagi dia juga bisa memberikan damage output yang sakit juga. Jadi ini akan menambahkan lagi potensial power dari tim Phoenix. Apalagi kalau kita melihat dari gold lane ya. Untuk saat ini ada pembawaan Purify daripada Brans karena memang Brans di sini perlu banget untuk menghindari Jax karena kita tahu sendiri ada efek yang namanya knock up airborne dan itu bisa meng-cancel bagaimana Blazing Duet yang dimiliki oleh Cloud. Sebel banget deh gue seperti ini. Kenapa gue bilang sebel? Jungle lo tuh satu dimakan itu berimpact tinggi banget loh. Berimpact tinggi banget dalam leveling yang lo miliki. Apalagi tas yang dapetin Little Wanderer-nya. Ya. Ini impact-nya bisa dibilang tas level 4 dia ke level 3. Dan itu udah pasti valid fix no debat. Iya valid. Karena Ya kan? sekarang udah level keempat Pasti. dari seorang tasnya. Dan di sisi lain kita melihat ke arah gold lane-nya, ini permainan dari seorang Benny harusnya bakal cukup sabar di early-nya mengingat dia akan menghadapi seorang Cloud
Jadi akan lebih menang dari segi range-nya, tapi dari seorang Brans juga kalau misalnya ada babysit yang turun ke area bawah bakal nice bisa one. didapatkan tapi first blood. Ada di tangan dari seorang Psychos dengan bala bantuan yang hadir dari seorang Tas. Dan pas banget 1.30 sampai 1.40 itu dia. Iya. Celah yang dimana kalau misalkan kita berani untuk maju di dalam landing phase artinya ada teman kita di sampingnya. Emang itu detik-detikan 10 detik, aku bilangnya 10 detik kematian. Jadi 1.30 sampai 1.40 karena sering banget ada rotasi entah dari roamer, entah dari junglernya. Dan potensi tersebut dimaksimalkan di menit awal oleh Tas dan juga Psychos. Oke, kembali lagi Tas di sini mengadu Retribution dan kalau misalnya kalian mau tahu, Tas dan Kairi adalah top 2 dari Retribution yang ada di MPL Indonesia. Lihat, melakukan zoning out, bergegas depan, double petrify, terpakat ditenggelamkan ke dalam buminya, gagal dan Retribution gagal didapatkan oleh seorang Tas. Ada Fai yang di sana berhasil mendapatkan Retribution dengan sangat maksimal, bahkan mencoba menenggelamkan satu point kill saja pun gagal, diacak-acak oleh seorang labu-labu. Royal Milk still survive tapi tidak terlalu lama. Baru saja kita bilang kalau misalnya dari Tas itu posisi kedua, Iya. Kairi berada di posisi pertama. Tapi kalau kalian sadar, Kairi juga tadi di early game sempat kecolongan. Gak usah jauh-jauh, Kaltizi aja bisa kecolongan. Betul. Apalagi Ya, balik lagi demam panggung kah atau apapun halnya yang terjadi di sana, apalagi hari pertama balik lagi ya. Sama itu ada sedikit fun fact yang bisa kita bahas ya kalau ngomongin Kaltizi. Karena dia itu perbandingan dia dengan nomor 2 Retribution di EPLPH itu perbandingan sangat jauh. Berapa? Sekitar berapa puluh objektif gitu yang perbedaannya. Iya, Secret Lord-nya. Jadi ya emang di sana banyak banget yang secure lord lah terutama. Tapi untuk sekarang dengan turtle pertama yang diamankan Phoenix, ada trade-nya Ranger Mas dan juga Devin. Yaitu adalah point kill hero yang membuat 3 point kill dari EVOS Legends ini unggul. Worth it. Pertanyaannya worth it atau enggak? Worth it. Tapi untuk turtle yang kedua perlu diperhatikan kembali bahwa ingat turtle ini sharing gold. Jadi walaupun Beatrixnya tidak join team fight, dia tetap farming, dia akan menjadi malapetaka kalau tidak diurusin secepat mungkin. Entah dari segi ganking, entah mungkin dari segi bagaimana caranya Dreams memanfaatkan rotasi bersama dengan Jume di early game, karena seperti kita tahu di sini tidak ada Purify, itu mungkin bisa menjadi jawaban atas bagaimana stabilitas ekonominya Phoenix dengan Turtle yang mungkin bisa di-sharing gold. Oke, Tas kalau bisa kita lihat juga di sini bakal coba untuk melakukan rotasi sedikit. Karena kemungkinan besar dia akan mau membalaskan dendam dia tadi. Retribution-nya gagal didapatkan. Dan bahkan para pemain dari EVOS Legends. Mereka udah standby on posisi dengan ada 4 orang di depan sana. Brans akan coba dikasih di top lane. Karena di rotasi. Kenapa dirotasi? Agar Brans tetap bisa farming dan tidak terganggu dari segi farmingannya. Betul. Karena bisa dibilang babysit karena Brans ya Nevin ya. Iya, dan sekarang dengan adanya Turtle mereka udah mulai berkumpul nih dari kedua tim mencoba untuk mencari kesempatan dan yang pastinya penting bukan cuma dari Retribution suara atas tapi dari zoning out juga yang dilakukan oleh seorang Psychos. Oke, langsung ada Brave Five tapi keluarkan begitu saja. Hijume di sana lagi-lagi mencoba untuk menenggelamkan dan lihat combo combro didapatkan satu buah Turtle plus Fire. Tapi di belakang sana damage dari seorang Royal Milk terlalu sakit membuat Psychos dan Hijume harus mundur. Burst damage dari seorang labu-labu. Again and again, Brave Fighters ini udah mulai harus dikalkulasi sih. Iya, kayak kita ngomongin soal bagaimana damage fisikal yang begitu meledak daripada seorang lapu-lapu. Artinya jangan sampai membiarkan lapu-lapunya secepat mungkin mengamankan item-itemnya. Entah mungkin nanti ke arah Bloodlust Ox atau bahkan Oracle. Karena dengan Oracle, regen yang ia miliki makin lebih sustain. Dan hal tersebut mungkin bisa dideny oleh satu buah item Dominance Ice. Namun balik lagi di posisi seperti ini lapu-lapunya pun perlu sekali lagi mungkin minimal untuk di shutdown. Tapi ya mau dari sisi manapun dia udah punya Bloodlust Axe. Jadi makin nanti menuju ke Turtle yang ketiga dan Lord. Pokoknya target utama harus ke lapu-lapunya dulu. Main front to back bisa jadi jawaban. Asalkan Brans-nya menutup lini belakang. Beatrix dan juga dari segi Yves-nya. Ya, targeting dari masing-masing playernya harus udah benar-benar ditargeting dari sekarang. Jangan sampai nantinya ada yang terlepas di bagian terdepan ataupun dari segi damage dealernya. Karena sedar tadi juga Beatrixnya nggak terlalu diharas ya. Masih dibiarkan untuk ngedapetin gold yang cukup seimbang dengan adanya seorang Brans. Namun sekarang, Fayan dan juga seorang Jax sudah mulai mendekati ke area top lane, bakal disengage lagi dan mungkin bakal lebih fokus di area mid lane-nya. Oke, ngomongin fokus ke arah mid lane. Ini Hijume agak cukup unik permainan dia. Ini improvisasi dari dirinya nih menurut aku. Kenapa? Lihat, dia tidak terlalu fokus di arah mid terus. Dia coba untuk masuk, dia coba bantu ganking. Dan dia tentunya berada di dalam bus, hilang visionnya. Ini kan salah satu strategi yang membuat dari Phoenix Esports, dia tuh juga bingung. Dan ini dia, akankah surprise happy birthday? Akan coba ditenggelamkan, tapi digagalkan oleh seorang Jax.
Dan wombo combo coba dibalikan kembali kanannya. Teroutplay, Jake save the day. Berhasil mendapatkan Hijume. Hijume kali ini bukan di happy birthday dan bahkan dianya yang terkena surprise. Mungkin agak sedikit ragu ya, entah kalkulasinya yang mungkin dipikir-pikir tidak akan begitu maksimal. Tapi ketika dia menahan raw wave-nya di posisi tersebut, langsung tiba-tiba onward yang connect. Untungnya Tas masih bisa mendapatkan retribution-nya. Ya, retribution yang masih on point. Tapi ini seharusnya udah bisa menjadi sebuah pelajaran untuk nantinya seorang Hijume lebih berhati-hati ketika ada presence dari Jax di sekitarnya. Damage demi damage dilemparkan oleh seorang Benny juga ngedapetin satu outer turret langsung. Memang ditukar dengan bagian bottom lane. Tapi pertukaran sejauh ini masih diunggulkan oleh teman-teman dari EVOS. Setelah tadi Turtle diamankan juga oleh seorang Tas. Oke, melihat adanya Brans sekali ini mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Hijume udah mulai harus siap-siap sih menurut aku. Kenapa? Siap-siap apa? Dia tidak boleh takut untuk bertukar satu untuk satu. Iya. Dengan power mungkin kayak misalnya Payan, tukar satu Benny atau satu-satu sama Mok. Menurut gue dia udah gak boleh harus takut sih, Prof. Ya, karena di posisi ini kebetulan ya, Kadita memang job desk-nya adalah menukarkan red kill itu. Karena gini loh Nevin, Mendapatkan red kill. biasanya siapa Hijume ini mungkin dia jaga positioning. Ya. Tapi kali ini kan dia menggunakan hero yang cukup berbeda. Oke, Betul. kalau dia bisa dapetin satu tanpa ada barter itu is benar-benar bagus banget. Poin plus. Poin plus banget. Tapi kalau misalnya dia nggak ditukar dengan satu barteran tapi dia dapetin satu core musuh, itu juga menurut aku nggak masalah kok. Ya, kayak Vayan aja yang tadi sempat di-mention sama Ranger Emas itu udah cukup untuk kontes di Retribution War. Karena tentunya sangat mahal sekali poin dari segi Retribution. Sehingga mungkin saja bisa dimaksimalkan ketika raw wave-nya ini damage-nya cukup. Tapi ingat, balik lagi, tidak ada dire hit. Karena Yap. Hijume sebagai mid laner, tentunya mungkin perlu beberapa waktu, 2-3 menit kalau seandainya dia mau build ke arah item ROM dire hit, membiarkan Dreams-nya yang farming di arah mid lane. Ya itu bisa dilakukan sih oleh para pemain dari teman-teman EVOS. Apalagi sekarang Hijume harusnya udah punya power yang cukup besar dengan itemization yang dia bawa. Dan Magic Worship juga. Tapi kembali lagi perebutan objektif akan segera terjadi dari kedua tim. Kalau kita ngomongin ke arah teman-teman dari tim Phoenix, ini Jax-nya sih yang paling meresahkan buat teman-teman dari tim EVOS. Karena satu onward-nya aja itu bisa mengacak-acak setup yang udah dibuat. Terutama kalau misalnya nanti terkoneknya ke arah seorang Dreams yang harusnya bisa ngebuat satu momentum dengan adanya FX Town ataupun dengan adanya 16 yang bisa dikeluarkan oleh seorang Dreams. Wow, melihat adanya potensial team fight yang bisa dimenangkan Phoenix karena tidak ada Brans di depan sana. Tapi Beatrice berada di posisi yang tepat. Ini agak cukup ketimpangan sosial dan Jax untungnya tidak mengenai siapapun. Tas ada berada di garis depan. Para pasukan dari EVOS Legends mereka udah mulai standby. Kenapa? Karena Brans sudah datang. Akan ada team fight kembali. Rough wave-nya gagal. Royal may still survive. Tapi ada Dreams di sana bakal coba dibalikan kembali karena ada lihat ini Woman Legend. Bennett pun telah dikeluarkan begitu saja. Para pasukan dari EVOS Legends mereka borak-borak ada Blazing Duet dari seorang Brans gagal mendapatkan siapapun. Para pasukan dari EVOS Legends mereka tetap berada di posisi yang tidak cukup baik. Tapi untungnya mereka masih punya Psychots. Psychots masih ada ultimate. Psychots sangat berjuang. Tas harus tumbangkan. One last hit. Tas don't survive dari Psychots. Berhasil mendapatkan satu point kill. Psychots versus everybody. Flicker didapatkan oleh para pasukan dari Phoenix karena ini yang udah the best bisa dilakukan EVOS Legends. Karena mereka kehilangan banyak banget source skill di waktu yang tidak cukup tepat, Nevin. Ya, atas hampir bisa ditumbangkan, tapi untungnya mereka melakukan penukarannya ke arah seorang Benny, sesosok gold laner dari tim Phoenix. Yes, Lordnya memang lepas, tapi asalkan mereka masih bisa menahan nantinya dengan gold yang lebih unggul, ini bisa dinetralisir lagi dari segi kerugiannya yang kita harapkan seperti itu. Poin kill yang tadi didapatkan dari Psychots itu merupakan poin plus juga. Nggak cuma Mahal. untuk EVOS Legends ya, tapi untuk Brans. Dia dikasih waktu lebih banyak untuk melakukan farming secepat mungkin agar setidaknya mungkin memiliki win of nature. Ketika nanti mungkin dia melakukan invade ke arah belakang, BMI ke arah belakang, Benny dan Mok dia mungkin akan ditarget. Setidaknya dia punya efek immune tersebut dari serangan fisikal. Dan untuk sekarang Lordnya mungkin saja bisa kita bilang menjadi Lord giveaway, tapi split push ini dia. Sebuah jawaban yang bisa dimaksimalkan dengan Hero Cloud karena di posisi seperti ini tentunya Blazing Duet sangat-sangat dibutuhkan untuk melakukan clear wave secepat mungkin. Ya, satu inner turret berhasil diamankan dan Lord di area atas harusnya bisa di-clear dengan cepat juga dengan adanya seorang Tas beserta dengan adanya seorang Psychots. Tapi apa yang akan dilakukan oleh tim Phoenix kali ini dengan Lord yang mereka bawa, harusnya mereka bisa ngedapetin satu keuntungan, entah itu karena Hijume yang kali ini langsung terkena efek slow dan hilang di tangan seorang Benny. Kalau kita melihat dari barusan ya, itu kan dia udah pakai Ocean Oddity-nya, jadi nggak ada escape mechanism lagi. Makanya reward manipulation dibuka, di all in. Dan memang seperti kita tahu, Kadita ini perlu banget memanfaatkan skill satunya Ocean Oddity untuk melewati terian tembok.
Ketika Iya. nggak ada tembok di sana, ya udah pasti bakal dikejar habis-habisan. Makanya tadi sampai taunt, sampai real world manipulation dibuka, sampai di spray down juga oleh Benny dengan menggunakan Nibiru's Passion, all in hanya untuk mendapatkan sesosok mid laner karena di sini Kaditanya bukan sebagai roamer, beda job desk. Ya, dan mahal banget ya untuk ngedapetin ke arah seorang mid laner yang kali ini emang hijaunya diharapkan untuk bisa memberikan dealing damage yang besar supaya bisa ada burst damage yang masuk juga. Mengingat item yang udah diamankan sekarang lebih ke arah penetrasi dengan adanya Genius One dan juga Divine Glaive. Oke, dua item yang sangat-sangat powerful sekali dan udah ada item ROM juga. Jadi kalau seandainya dia nggak muncul di dalam minimap, setidaknya dia lagi nabung untuk ROM itemnya. Mungkin akan dimanfaatkan nantinya ketika sudah mulai memasuki menit-menit ke-15 atau bahkan 17. Namun untuk sekarang poin plusnya di Psychots. Gimana caranya agar dia mendapatkan landing position yang sangat manis seperti tadi di area Lord. Agar nantinya Benny atau bahkan Mok bisa menjadi makanan utama bagi sang naga Yuzong. Karena kalau misalkan dari posisi teamfight terakhir, kebetulan Yuzongnya dapat nih Beatrix-nya. Kalau dapetin Beatrix-nya lagi dan Beatrix-nya belum punya Wind of Nature, itu bakal jadi poin plus. Atau bahkan setidaknya memicu Wind of Nature agar nanti Brands bisa masuk dengan menggunakan Blazing Duet-nya. Tapi jangan sampai sih, mereka itu terbuai dalam permainan yang sebelumnya. Kenapa? Kalau dilihat dari segi waktu dan gold sekarang ini, mungkin saja Beatrix udah punya Wind of Nature. Itu akan sedikit berbeda loh kasusnya sama tadi. Walaupun sama, masuknya sama, dan bahkan posisinya juga sama. Tapi ini kasusnya udah punya Wind of Nature, itu yang akan membuat perbedaan sedikit Profesor KB. Dan kalau misalnya Psychots-nya malah terbuai dengan permainan seperti kita lihat Rough Wave dikeluarkan begitu saja, Jax akan menjadi pilihan utama. Tapi lihat di belakang sana para pasukan dari EVOS Legends tidak akan melepaskan begitu saja Blessing Duet. Royal Milk masih bisa bertahan, 2 poin kill didapatkan. Para pasukan dari Phoenix kali ini sepertinya berasa di dalam posisi yang tidak unggul. Mereka berada di posisi yang sangat rugi. Dan bahkan Royal Milk damage-nya terlalu sakit dipedung dari seorang Tas. Satu hit through damage-nya benar-benar nyala Profesor KB. Dan ini benar-benar dipaksa untuk mundur. 2 pemain dari Phoenix dimakan begitu saja di dalam area Lord. Dan ini merupakan poin plus lagi dan lagi. EVOS Legends membiarkan Phoenix mendapatkan Lordnya. Tapi counter setup yang mereka siapkan itu lebih dari cukup. Mendapatkan 1 pemain aja udah jadi poin plus. 2, wah bonus berarti. Dan targetingnya tepat banget. Di awal-awal mereka langsung targeting ke arah seorang Jax yang memang dari tadi tuh memberikan gangguan dengan HP yang terlalu tebal juga. Sulit banget untuk EVOS bisa bergerak dan tanpa adanya seorang Jax. Ini bakal menjadi lebih mudah dan sekarang masalahnya adalah Dreams harus hilang. Hijaume coba untuk mundur ke bagian belakang dan juga Benny kali ini bisa diamankan oleh seorang Tas dengan beberapa pergerakan sangsing-sangsingnya. Tapi di sisi lain juga Jax sepertinya bakal menjadi target berikutnya terlalu jauh dari para pemain EVOS Legends gak mau ngambil resiko yang terlalu banyak dan ini waktunya untuk mundur dan melakukan reset. Itu dia alasan kenapa first pick terhadap seorang Lancelot dari seorang Tas. Ting Ting bukan permain, Ting Ting back with Squid. Ini dia Ting Ting dari Tas. Ya ini dia. Kalau kita berbicara soal Tas ya, apalagi dia pegang Lancelotnya di sini, dia benar-benar memenuhi job desk untuk membuka vision di lini belakang. Bayangkan Benny dia tangkap, Retribution pun tadi sempat dia gunakan, apalagi ini Bloody Retribution. Jadi dengan item tank yang begitu banyak penambahan darahnya akan lebih sakit lagi Burning Evac yang diterima oleh Beatrix. Sehingga ini membukakan sebuah potensi permainan bahwa Mok dan juga Benny perlu di zoning oleh 1 pemain saja, yaitu adalah Tas. Kalau seandainya Tas bisa mendapatkan posisi yang sama dan Dreams-nya tadi tidak tertangkap, mungkin tadi akan ada counter setup yang luar biasa. Dan untuk sekarang Dreams dia nggak mau lagi show di map. Dia nggak mau lagi di all in dan dia lebih memilih permainan bersembunyi dalam rumput agar nanti bisa maksimal mungkin dominan blast-nya. Oke, mencoba untuk satu keuntungan mendorong di arah bottom lane dari segi itemnya, silakan Evin. Kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya sebenarnya di menit yang ke-15, EVOS masih unggul karena kalau kita head to headin antara kedua gold laner-nya kali ini Cloud sudah memiliki WOE. Jadi bisa bilang udah full item ya, minimal dari berarti saya masih menunggu 1 item tambahan nantinya dengan adanya physical attack dan sekarang Royal Milk bakal menjadi target sepertinya dengan adanya efek stun yang dikeluarkan oleh seorang Dream. Tapi kayaknya cukup berat sih untuk melihat dengan Royal Milk, HP-nya udah setebal itu dan efek meltdown dari tim EVOS Legends juga belum terlalu banyak kali ini. Sampai Petrify tadi barusan. Itu dia yang Ya. aku ngomong, sebenarnya lebih sayang di Petrify-nya gak sih? Tapi lihat Brands ini sebenarnya punya keuntungan loh. Kenapa aku bisa bilang dia punya keuntungan? Pertama, gak ada Prefighters itu udah valid. Tapi lihat depan sana, Jax akan coba dipasar, Rio manipulasi terbuka bersama Dreams! Flicker wet sama the pass. Blessing Duel from Brass dari belakang belum berhasil melakukan apapun. Lihat Wind of Nature udah tidak ada. Saya akan menuju ke arah seorang Benny. Flicker telah dikeluarkan. Para pasukan dari Phoenix mereka sudah kehilangan 2 player dan ini bencana untuk mereka. Lordnya akan dipegang oleh Tas dan Fayan gak bakal bisa masuk lebih dalam lagi. Para pasukan dari EVOS Legends kali ini akan mendapatkan Lord dengan free valid no debat dan harusnya
Ini udah 99% di tangan EVOS Legends. Gak mungkin kalau seandainya Phoenix masuk lagi jauh lebih dalam menuju area river aja, udah pasti bakal ada Dreams di sana. Hijume juga standby, apalagi dia belum menggunakan raw wave-nya, dan ini akan menjadi Lord yang tadi kita sempat bicarakan. Lordnya akan lebih diunggulkan kalau berada di tangan dari EVOS Legends. Karena apa? Karena invasi yang akan dilakukan ini bukan cuma invasi dari laning ya, tapi dari area jungle. Mereka bisa memanfaatkan pick off kecil, dan ini dia instant replay. Ketika kita berbicara bagaimana Black Dragon Transformation dipadukan juga dengan Luminon Blast yang begitu luar biasa, wombo kombonya sangat-sangat bersimfoni of skills. Benny sampai mengeluarkan flickernya bersama dengan Mok juga. Jadi mau tidak mau untuk tim fight selanjutnya, lihat ada beberapa korban berjatuhan tanpa adanya battle spell. Ya, dan kali ini kita bakal melihat juga Petrify langsung menuju ke arah seorang Royal Milk. Dan itu bakal menjadi satu eliminasi pasti. Meskipun memang ada pertukaran 2 untuk 2. Namun Lordnya masih menuju dari area bottom lane. Jadi belum sampai ke area base turret dari Phoenix. Ya, yang mungkin agak cukup sulit adalah Sekot sudah nggak punya Black Dragon Transform lagi untuk kali ini. Yang membuat dia tidak bisa masuk ke dalam dari pasukan Phoenix. Dan di arah bottom lane, Tas akan coba untuk mendorong menuju ke arah seorang Fayan. Bakal coba dipokin damage dan sakit banget lihat turun damage yang dimiliki. Udah mulai tertangkap. Ada Mok berada di garis depan. Ada press ward yang berhasil dihindari. Dan ternyata dodge yang sangat indah dari seorang Tas. Memilih untuk menuju ke arah belakang. Mengamankan puncher yang terlebih dahulu. Melepaskan begitu saja. Tapi one by one di arah top lane. Brans versus Jax. Udah pasti harus dipegang sama Brans. Karena notabene-nya dia adalah marksman. Ya, betul. Jadi dari segi damage, dan apalagi kalau kita tadi udah ngeliat dari segi item decision-nya juga, ada beberapa penetrasi yang sudah diamankan seperti Demon Hunter Sword dan juga Malefic Roar. Oke, pertanyaannya adalah apakah sudah dikeluarkan ya untuk Wind of Nature daripada Benny? Karena kalau Benny-nya udah selesai dengan Wind of Nature, Blazing Duet ke arah belakang pun menurutku tidak akan jadi masalah. Karena di satu sisi lainnya Brans juga punya Wind of Nature. Pertanyaan kedua adalah Immortality daripada Fayan. Ini siapa yang mau pegangin Fayan-nya? Karena kalau misalkan kita melihat dari team fight sebelumnya, Fayan lebih dijadikan target terakhir. Dia tidak dijadikan target utama, tapi ketika Fayan-nya tidak hadir dalam team fight, setidaknya EVOS Legends one step ahead kalau ingin mengamankan objektif namanya Lord. Lalu pertanyaan yang ketiga, Dreams dengan setup posisinya. Ingat, dia perlu memperhatikan juga bagaimana flicker dan ketersediaan source skill. Agar nantinya ketika dia sudah mengeluarkan flicker Luminon Blast, selalu ada follow up yang bisa mengikuti dia. Entah dari Psychots dengan Petrify-nya juga, atau Hijume. Yang setidaknya kalau main front to back, berarti target utamanya adalah Jax. Jax itu bisa jadi kunci banget kalau memang EVOS Legends mau main front to back. Tapi kalau misalkan Jax-nya tidak tertangkap dan damage-nya kurang, itu yang mungkin harus direset. Oke, yang aku mulai bisa spotlight dari EVOS adalah Hijume sih. Kenapa? Ini agak cukup terlihat ya perbedaan permainan dari Hijume yang positioning, biasa positioning terus dikasih hero yang berada di ambush, bermain dengan hero-hero HBD, nampaknya masih kurang cukup memakan ya. Tapi bisa aku bilang, Hijume kalau misalnya dia mulai ragu untuk bisa membangin di sisi depan, mungkin dia bisa pakai cara flanking, mungkin dia bisa cari seorang Benny. Mau Wind of Nature sekalipun kan nggak berguna. Iya. Bahkan kalau ditukar Rough Wave sama Immortality itu juga cukup berasa loh menurut aku. Gitu loh Nevin. Jadi menurut aku, dia tidak pede dalam pergerakan dari posisi dia sebagai orang yang inisiator. Kenapa dia nggak main flanking aja? Dia main ketika sosialnya udah nggak ada. Barusan Brans mengeluarkan Purify-nya dan Psychots akhirnya melakukan sebuah move yang mungkin saja akan terjadi teamfight sesaat lagi, apalagi Lordnya sudah setengah darah. Oh, Benny terlihat. Benny terlihat. Benny akan menjadi tulang punggung pertama dari para pasukan dari EVOS Legends. Bakal coba menargetkan seorang Benny. Loncat ke arah belakang. Masih bisa diselamatkan. Luminon Blast with Blackheart. Gagal! Taunda berhasil menangkap seorang Dreams. Dan Fayan kali ini tidak bisa berbuat banyak lagi. Tas harus mundur ke belakang. Karena ada Benny di depan sana. Better Execution masih bisa diselamatkan oleh seorang Psychot. Wind of Nature telah keluar. Tapi ternyata malah Tas yang harus tumbang. Oh my god. Shutdown terjadi. Ini bencana. EVOS Legends gak boleh memaksakan timfight terus begini. Mereka kehilangan 2 orang penting dan bahkan posisinya malah dipegang sama Phoenix. Wow, ini bisa jadi kesempatan buat tim Phoenix ngedapetin ke arah Lordnya. Karena tanpa adanya Dreams dan juga Tas pastinya nggak ada power retribution yang bisa mereka manfaatkan. Meskipun memang hampir beberapa pemain dari tim Phoenix bisa ditumbangkan. Brans tidak mau menyerah untuk saat ini. Mereka masih bakal coba untuk memberikan gangguan kalau bisa lakukan penculikan ke arah Lordnya. Karena di bagian belakang juga sebenarnya manajemen wave minion dari tim EVOS cukup bagus di area top lane-nya. Oke, lihat Rough Wave telah dikeluarkan. Press wall bersama dengan Blazing Duet menuju ke arah seorang Fayan. Fokus ke arah Fayan, tapi Benny-nya bebas. Dapat satu lock diamankan oleh seorang Jax. Oh my god. Basic attack. Basic attack from Jax. Berhasil mengamankan lock.
What? Oh my god. Dan ini Lord Evolve, Lord di atas menit 18. Secara status dia benar-benar paling tertinggi dan paling kuat. Yap. Ini yang perlu diperhatikan juga bahwa ingat ada Mok dengan Yves-nya. Jangan sampai termakan dengan reward manipulation karena ini akan menjadi malapetaka ketika memasuki high ground dari EVOS Legends. Lihat replay yang sempat kita lihat juga Tas tertangkap tiba-tiba. Ditambah dengan lini belakangnya yang tershutdown pelan-pelan, Hijume sempat mendapatkan poin yang tadi sempat kita pertanyakan di poin pertama. Vayan, siapa yang mau nangkep? Hijume. Dan, tapi ternyata tidak ada yang pegangin Benny-nya. Karena apa? Karena Psychots-nya memicu flicker saja, bukan memicu source skill secara keseluruhan. Yang aku sedikit sayangkan tadi, ketika seorang Benny menggunakan Renner, tidak ada yang mendekat sama Benny. Benny Bener. itu kalau dia pakai Renner, dideketin dia malah kelimpungan. Iya malah bingung ya. Malah targetnya tuh nggak bisa. Tapi ketika dia pakai Renner, gak ada yang mendekat, itu sangat disayangkan sih menurut aku Profesor KB. Aha. Karena kalau misalkan kita melihat dari segi target dan juga attack speed, kita tahu lah, Renner itu lama banget ya kan, reload dulu, terus juga aimnya susah ya kan. Iya, hitboxnya itu kan sesulit itu untuk Renner. Kecuali kalau misalkan kita berbicara senjata lama, Wesker. Iya. Oh, Wesker makin dekat memang makin sakit. Makanya di posisi ini malah aku menunggu sekali kalau seandainya nanti tiba-tiba Benny pegang Renner, semuanya langsung mata di Benny. Agar mungkin dia setidaknya keluar flicker atau Wind of Nature. Sehingga ketika Brans masuk dengan Blazing Duet, dia yang bisa membawa Wind of Nature tersebut agar menghindari damage dari Beatrix. Iya, karena kalau kita ngomongin ke arah Return, ini banyak banget dari tim Phoenix yang harus dikuras terlebih dahulu sebelum dari EVOS bisa melakukan ke arah team fight. Brans bakal menjadi tulang punggung harusnya karena kita udah masuk ke area late game. Dan dengan damage yang paling besar, dia harus bisa cari posisi yang tepat juga. Oke. Jax bakal jadi satu orang yang harus diwaspadai. Tapi menurut aku sih jungle-jungle yang kecil-kecil ini udah nggak boleh dimakanin sama Tas sih. Iya. Itu buat jalannya Brans itu. Atau buat jalannya Tas juga sebenarnya. Iya itu jalannya Tas, jalannya Brans. Kenapa aku bilang jalannya Tas sama Brans? Karena dia butuh stack itu tuh. Dia butuh Art of Thievery-nya untuk bisa jalan dari atas ke bawah. Dan Kalau biasanya kalau misalkan udah mulai late game, itu buat yang basic attack, Huskclaw tuh dibutuhin banget buat dapetin lifesteal dari situ. Yes, betul Bener. banget. Di last minute. Iya. Apalagi kalau misalnya ini kan ada perebutan di arah bawah nih, bottom lane ini nih Nevin ya. Iya. Itu jungle-jungle di bawah itu, kalau misalnya mereka habis ngebuka Lord, mungkin sama-sama poking damage, mereka kekurangan dari darah, dia ngambilnya di jungle yang di bawah situ. Dan ini dia, tadi ada satu perubahan item yang mau aku mention tapi sepertinya udah di show juga. Di mana Sword mengganti sepatu dari Benny. Benny udah nyeker nih sekarang Ranger Mas dan juga Iya. Nevin. Jadi targetnya sudah bisa dipastikan harus semua mata tertuju kepada Benny. Tapi ingat, jangan dianggap remeh karena 3 item lifesteal ini sangat deras sekali untuk Beatrix. Kacau sih Beatrix. Immortalnya juga udah ready lagi. Dan bahkan bisa aku bilang Hijume sih yang udah mulai bisa harus ke Benny, udah bukan Brans lagi. Brans ini bisa buah si Malakama bisa lebih tepat tidak lihat. Walking damage terhadap Royal Milk berhasil dikeluarkan begitu saja. Mundur ke arah belakang, informasi telah diberikan tapi Royal Milk dengan full pasif yang dia miliki, dia akan sangat cepat untuk kembalikan darah yang dia miliki. Dan bahkan kalau misalnya seorang Hijume bisa menuju ke arah Benny, Brans bisa menggantikan tugas Hijume, dia menuju ke arah seorang Mok. Iya, karena Ben ini benar-benar menjadi satu momok yang sangat mengerikan Parah, serem banget dia. masalahnya udah ada Huskclaw juga kan di bagian terakhir dari item decision-nya. Jadi kalaupun yang masuk ke arah seorang Benny bukan yang bisa ngasih burst damage, itu bisa jadi bumerang. Dreams akan segera maju dengan konsil play-nya. Oke, akan coba diajar. Ada Bennett, Blessing Duet, Benny-nya free, menuju ke arah belakang. Cyclops versus Benny, tapi lihat, kali ini Benny-nya free hit. Berhasil mendapatkan shutdown, menuju ke arah belakang. Berhasil ke mau, tapi lihat lagi dan lagi. Lord di tangan Phoenix, ini bencana. EVOS Legends, mereka kehilangan 3 pemainnya. No high ground defensive, Retribution pun gagal. EVOS Indonesia, kali ini mereka akan coba untuk melakukan one straight push. Cuma ada Dreams di depan sana, mencoba untuk menyelesaikan sedikit tugas yang dimiliki dari seorang Dreams. Tapi nampaknya Brans, mampukah dia melakukan Blazing Duet? Tapi kali ini lihat sedikit demi sedikit Brans, baru mau maju sedikit aja udah tidak bisa. Berhasil menyelesaikan satu gerobak yang dimiliki. Mencoba spray down dengan Nibiru. Ultimate, ini bisa di def oleh seorang Brans harusnya. Kenapa? Banyak trigger yang tidak dikeluarkan begitu saja. Blazing Duet telah dikeluarkan, tapi namanya Brans-nya gagal. Sayang sekali. Sayang sekali. Sedikit terlambat, minionnya sudah masuk. Walaupun sword skill ultimate-nya sudah banyak banget keluar dari para pasukan dari EVOS Legends. Tapi nampaknya
Koin pertama di tangan dari Phoenix kali ini. Minionnya sempat masuk duluan, langsung di basic attack juga sama Benny. Ya. Dia udah pegang Nibirunya dari awal dan itu yang mungkin udah sempat direspon juga oleh Dreams. Karena Dreamsnya ada di posisi belakang, dia nggak sempat untuk mengeluarkan Guardian Bulwark. Betul. Dan juga ya lagi-lagi ya power dari seorang Benny-nya di atas menit yang ke-20 sepertinya udah nggak bisa tertahankan dari teman-teman EVOS Legends sendiri. Kita udah ngeliat upaya dari seorang Psychots yang ternyata bisa banget digocek oleh pergerakan dari seorang Benny dan pada akhirnya kalau kita ngomongin ke arah straight push ditemani dengan Beatrix itu jadi hal yang sulit banget. It's okay, no problem. It's okay. It's okay. Ingat, Best masih of best of 3 three. Masih series. best of 3 series. Semangat. Kita masih punya long run. Betul. Reset. Dan ternyata kita sudah mencapai 1 juta penonton. Tepuk tangan buat kita semua. Keren. Ini 1 juta penonton. 1 juta. Belum di grand final. Belum. Baru hari pertama. Hari pertama Hari group pertama stage. langsung menyentuh milestone dan ini dia. Ada satu buah Rhythm Code MSC 2023 Atlas yang langsung bisa kalian tukarkan secepat mungkin. Gas. Untuk 1 juta orang sepertinya sudah disiapkan nih Ranger Mas. Sobat Mobile Legends, kalian terkece tersolid, kalian luar biasa, viewers yang hebat, viewers yang luar biasa, tidak ada tandingannya, memecahkan PCU milestone pertama di hari yang pertama. Iya. Bayangkan hari pertama bro. Iya, besok tambah lagi berarti ya 2M lah ya. Besok tambah lagi. Apa lagi? Besok siapa Caster? Nevin? Enggak. Enggak, aku enggak. KB? Omawa kayaknya. Omawa ya? Wah. Iya. Besok Tugas tambahin mereka, lagi. tugas mereka itu. Betul. Untuk menggawangi. Udah pegang pala tuh di belakang tuh. Kita juga udah agak pusing ya. Tapi ini baru game yang pertama, kita masih percaya. Mungkin yang kaget adalah tadi sih, ketika tidak ada pertukaran point kill yang begitu worth it ya. Ya, 3 tumbang tanpa ada trade kill. ya. Immortality-nya lagi ready semuanya kondisinya dan memang yang tadi sempat Ranger Mas mention bahwa kebetulan Psychots-nya tidak mencapai Benny. Benny langsung keluar flicker, free hit. Lalu Dreams-nya juga dihindari 16-nya karena di Ya. posisi tersebut masih ada Cyclone Eye, masih ada tactical repositioning juga. Dan 3 item lifesteal ini sepertinya seolah menjadi jawaban juga bahwa dengan Hunter Strike dia punya movement speed, dia bisa chasing, dia bisa ngejar. Dan itu immortalnya Yuzong Psychots saja sampai dipecahkan karena 2 ultimate. Yang pertama di Virus Nation, yang kedua Reward Manipulation. Itu Reward Manipulation ini digang loh padahal. Dan bahkan kalau bisa aku bilang, ini problemnya adalah di mana kalau misalnya kalian sadar, ini banyak banget hero power di tangan dari EVOS Legends. Itu yang berbahaya menurut aku. Kenapa? Tandanya strategi awal untuk mendobrak para pemain dari Phoenix di game yang pertama, terbaca untuk di game kedua. Tapi masalahnya kalau kita melihat dari track recordnya ya, Fredrin ini emang hero-nya Vian. Benny ini emang Beatrix ini power banget gitu loh. Tapi Cloud juga power di tangan Brans. Setuju. Lancelot dari Setuju. tas bahkan apalagi kalau Ya, kita bisa tapi bilang. balik lagi kalau kita berbicara soal hero ya di mid lane, Hijume, dia tidak membawakan hero high ground atau hero clear wave. Ya, Sehingga mungkin permainannya tidak begitu sama dengan yang kita biasa saksikan di MPL Indonesia. Anyway, MVP menuju kepada Benny dengan begitu free hitnya dia dan Hunter Strike yang menjadi jawaban atas movement speed yang tadi sempat kita pertanyakan karena dia menjual sepatunya dan mengubah dengan Demon Hunter Sword. Dan di posisi seperti ini Benny punya damage yang begitu luar biasa meledak. Apalagi dengan emblem weapon masternya dia. Jadi persenannya akan meningkat tinggi. Dan kalau kita melihat dari pemilihan Wind of Nature deh. Kita udah sempat saksikan betapa luar biasanya Hasclaw dan Wind of Nature ini connecting satu Iya. sama lain. Bener-bener berkesinambungan sekali. Kuat dari physical attack, lalu lifesteal-nya begitu deras. Dan sempat ada beberapa pertikaian di arah mid lane. Dan rata-rata itu ada di mid lane. Salah satunya mungkin ketika Tas pertama kalinya akhir tertangkap ya. Dan itu sempat kita agak sedikit sayangkan karena memang posisinya ada Lord. Ada Lord, terus tiba-tiba yang paling mengejutkan adalah Lordnya diamankan oleh Jax. iya. Tiba-tiba dengan basic attack Basic pasifnya dia Aduh. dapat Lord tersebut. Dan itu yang mungkin sangat-sangat mengejutkan sekali. Dan sangat disayangkan sekali kalau kita berbicara soal bagaimana early game yang sangat flawless. Sangat perlahan-lahan tapi pasti. Ini dia, EVOS Legends dengan 5 poin kill di awal game. Tapi ketika berada di posisi late game, inilah juga yang terjadi bahwa 2 ultimate yang begitu mahal hanya untuk Psychots seorang. Psychots yang nggak bisa pegang belakang, otomatis lini depannya untuk teman-teman dari Phoenix lebih bebas. Karena damage dealernya bisa nge-follow up dan ini dia. Tidak ada yang